Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha innaka ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd, kaum muslimin, kaum muslimat, al-hadirin wal hadirat, al-mustami'in wal mustami'at, al-musyahidin wal musyahidat, hafidhukumullah wa ra'akum. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa membukakan jalan-jalan kebaikan kepada kita semuanya, memberikan kesempatan, kemudahan kepada kita untuk bisa sama-sama melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala, menunaikan salah satu kewajiban kita kepadanya, menunaikan salah satu hak Allah Tabaraka wa Ta'ala, beribadah kepadanya. Dan kita lanjutkan setelah itu duduk dalam majlis ini mengaji dan membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita pemahaman yang benar dan Allah berikan kepada kita semangat untuk menjalankan ilmu yang sudah kita pelajari. Kemudian kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Mudah-mudahan selawat ini juga tersambung kepada keluarga beliau, anak keturunannya, kemudian kepada seluruh para sahabat yang telah berjuang bersamanya untuk menegakkan agama Allah dan yang telah mengorbankan harta dan jiwa mereka untuk agama Allah Tabaraka wa Ta'ala ini, dan kepada siapapun dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti mereka dengan ihsan sampai hari kiamat kelak. Ikhwafillah, kaum muslim dan muslimat rahimakumullah, kembali kita melanjutkan pembahasan surat Al-Bayyinah. Surat Al-Bayyinah. Pada pertemuan sebelumnya sampai pada ayat yang keempat kalau tidak salah ya dalam catatan sini. Baik, silakan dibuka mushafnya. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memberikan kepada kita nilai-nilai yang sangat utama di dalam kehidupan kita, memberikan bimbingan, memberikan nasihat, memberikan arahan kepada kita melalui ayat-ayat Allah ini yang mana dalam surat Al-Bayyinah Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan beberapa poin-poin yang terkait dengan manusia yang harus senantiasa mengikhlaskan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit kita akan murajaah dari ayat yang pertama, di mana di ayat pertama ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Di sini Allah menyebutkan tentang ahlul kitab, di mana mereka tidak akan keluar dari agama mereka, ahlul kitab, kemudian orang-orang musyrikin, sampai mereka sampai datang kepada mereka al-bayyinah. Mereka tidak akan
meninggalkan apa yang mereka yakini, ya, kecuali telah datang kepada mereka al-bayyinah. Para ulama tafsir menyebutkan al-bayyinah itu apa? Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ini, ya, ketika datangnya Nabi SAW tidak membuat mereka, ya, beriman kepadanya. Disinilah Allah tabaraka taala pada ayat yang kedua mengatakan rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhara. Inilah penjelasan Allah terhadap al-bayyinah, di mana rasul yang diutus dari Allah membaca suhuf yang disucikan. Fiha kutubun qayyimah. Ya. Kemudian pada ayat yang keempat Allah mengatakan kembali وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. Tidaklah mereka berpecah, ya. Siapa mereka itu? Orang-orang yang diberi Alkitab, kecuali setelah datang kepada mereka al-bayyinah. Seharusnya sifatnya, ya, orang sebelum datang petunjuk itu mungkin keliru, ya. Tetapi setelah datang hidayah, setelah datang petunjuk, seharusnya mereka semakin bersatu. Sebelum datang, ya, risalah al-Islam, risalatul Islam, mereka berada dalam kesesatan. Tapi seterusnya seharusnya setelah datangnya Rasulullah, mereka, ya, mendapatkan petunjuk dan bersatu. Tapi mereka tidak, berpecah setelah datangnya, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lagi-lagi ini kita bahas pada pertemuan kemarin. Ini karena hasadnya mereka terhadap siapa? Rasulullah. Kata mereka, kami akan beriman kepadanya. Tapi setelah datang, mereka tidak beriman. Nah, ikhwafillah, pada poin berikut ini pembahasan kita, Allah katakan, وَمَا أُمِرُوا, ya, tidaklah mereka ini diperintahkan إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ, kecuali beribadah kepada Allah mukhlisina lahuddin hunafa'a. Yang pertama pesan Allah liya'budullah, ini adalah perintah untuk semua umat. Walaupun ayat ini Allah sebutkan tentang mereka, tetapi sesungguhnya perintah untuk beribadah kepada Allah adalah untuk seluruh manusia. Di sini dijelaskan, maka thumma bayyana subhanahu wa ta'ala ma kana yajibu alaihim ay yaf'alu. Apa yang harus diperintahkan, yang harus dikerjakan oleh mereka, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Ya. Di sini hal yang sangat penting. Ikhwafillah, inilah tujuan kita diciptakan Allah. Inilah misi besar diciptakannya manusia untuk beribadah kepada Allah. Bahkan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab di dalam kitab Al-Usul As-Sittah, ya, di dalam 6 dasar, ya, dalam kehidupan beragama, dia menyebutkan yang pertama kali al-ikhlas lillah, ikhlasuddin lillah, mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah saja. Itu yang harus kita jaga. Nah, tidak ada yang namanya ibadah ini, kata Syekh Muhammad Abdul Wahab, ya, bahwa la tusamma ibadatan atau la tusamma al-ibadatu ibadatan illa ma'at tauhid. Ibadah itu tidak disebut ibadah kecuali dengan tauhid. Ikhlas ibadah, mengikhlaskan ibadah kita kepada Allah itu adalah tujuan kita, pokok daripada segala ibadah kita. Ada satu hal yang mesti kita tahu, kata beliau, la tusabbal ibadatu ibadatan illa ma'at tauhid. Ibadah itu tidak disebut dengan ibadah, salat yang kita kerjakan, ya, puasa yang kita lakukan, ibadah haji yang kita laksanakan, zakat yang kita tunaikan, itu semua ibadah. Tidak akan bernilai ibadah kalau tidak diikutkan dengan tauhid yang benar.
Sebagaimana kata beliau, kama anna as-salata la tusamma salatan illa ma'at taharah. Salat tidak akan dinamakan dengan salat kecuali salat itu harus didahului dengan taharah. Sah salat kita kalau tidak taharah? Tidak. Salat maghrib kita dari rumah tiba-tiba kita langsung ke masjid, tidak berwudu terlebih dahulu. Kita takbir bersama imam, Allahu Akbar, salam bersama imam. Seakan-akan salatnya sempurna, tapi ibadah yang ia lakukan tanpa taharah maka dia batal. Begitulah hakikat ibadah seluruh yang kita lakukan ini. Begitulah hakikatnya. Apabila ibadah yang kita kerjakan ini ya tidak diikutkan dengan tauhid yang benar. Artinya apa? Kita ibadah juga, tetapi dicampur aduk dengan kesyirikan, maka kesyirikan itu akan merusak ibadah kita. Sebagaimana hadas, ya, apabila masuk kepada at-tahara, maka taharanya batal. Contoh misalnya kita sudah dalam keadaan berwudu, ya kan? Kita mau sholat, tiba-tiba ya ada yang kita lakukan atau ada sesuatu yang bisa membatalkan wudu kita, maka tidak boleh kita lanjutkan sholat kita. Begitulah ibadah, apabila masuk kepadanya kesyirikan, maka ibadah itu akan rusak. Inilah pesan pertama ayat Allah ini, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Beribadah kepada Allah itulah hakikat tujuan penciptaan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah dalam makna yang luas. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-ibadah ma hiya ismun jami'un li kulli ma yuhibbullah wa yardah min al-aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah. Sebuah nama yang universal dari apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridhai, dari perkataan, dari perbuatan yang nampak maupun tidak nampak, masuk dalam kerangka ibadah. Itulah ibadah. Ibadah tidak hanya terbatas dalam masjid, ya kan? Berzikir dalam masjid, tapi ibadah itu kapan dan dimanapun. Karena ibadah terbagi kepada dua, ada ibadah mahdhah dan ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu apa? Ibadah wajib. Ya, seperti salat 5 waktu wajib. Dan ada ibadah-ibadah ghairu mahdhah. Dan itu sangat banyak sekali. Maka sesungguhnya hari-hari yang kita lewati itu adalah ya seluruh aktivitas yang kita lakukan akan bernilai ibadah kepada Allah selama ya itu semua kita ikhlaskan lillah. Bahkan hal-hal yang mubah sekalipun kalau kita niatkan lillah akan bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwafillah. Di sini pesan Allah mengikhlaskan agama kita hanya untuk Allah semata. Yang penekanannya adalah keikhlasan. Al-ikhlas adalah syarat ya menjadi amal kita diterima Allah ya hanya kita peruntukkan untuknya semata. Tidak ada unsur lain seperti riya ataupun kita ingin dipandang, dipuji, disanjung orang dan lain sebagainya. Ini penyakit-penyakit yang harus kita hindari dalam beribadah. Ikhwafillah, hunafa di sini adalah artinya al-mail minad dinil batil ila dinil haq. Bahwa kita diperintahkan Allah untuk mengikhlaskan agama kepadanya, ya lahuddin hunafa. Hanif itu yang lurus, yang tidak condong kepada kebatilan, tapi condongnya kepada al-haq. Inilah agama al-hanifiyah, agama Ibrahim, millatu Ibrahim alaihissalam, ya, di mana kita disuruh untuk beribadah hanya kepada Allah semata. Yang kedua, pesan Allah wa yuqimus salata, mendirikan salat. Ini an haula'il kafirin min ahli kitab
Ya, tafarraqu wa ikhtalafu fi sya'nil haqq. Ahlul kitab tadi mereka berpecah belah dalam hal yang sudah ditentukan Allah. Annahum lam yu'maru illa bi'ibadatillahi ta'ala wahda. Padahal mereka tidaklah disuruh kecuali beribadah kepada Allah, mukhlisina lahu ta'ah, mengikhlaskan ketaatan kepadanya, wa ma'ilina 'anil adyanil batilah ila ad-dinil haq, ya jauh dari agama-agama yang batil, ya, dan dekat kepada agama yang al-haq. Mu'minina bi jami'ir rusul biduni tafriqatin bainahum, beriman kepada seluruh para rasul yang diutus Allah tanpa membedakan satu dengan yang lain. Kita mengimani seluruhnya, ya, tidak mengimani Muhammad kita tinggalkan yang lain, bukan, tapi seluruhnya kita imani sebagaimana Allah mengutus mereka sebagai seorang nabi dan rasul. Kemudian walam yu'maru aidan illa bi iqamatis shalah, yang diminta Allah hanya mendirikan salat, ya, fi awqatiha bi khusyu'in wa ikhlasin lillahi rabbil alamin. Dirikan salat dengan penuh kekhusyuan, dikerjakan di waktunya, ikhlas lillah. Inilah yang diperintahkan Allah kepada mereka. Lalu kemudian yang ketiga, wa yu'tuz zakah, mereka diperintahkan untuk menunaikan zakat, membayarkan zakat, ya, karena zakat itu akan mensucikan dan membersihkan mereka dan harta mereka. Inilah di antara maqasid hikmah yang Allah inginkan dari ibadah zakat itu. Ikhwafillah. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, dua kelompok manusia. Yang satu disebut dengan syarrul bariyah, yang kedua disebut dengan khairul bariyah, makhluk yang terburuk dan makhluk yang terbaik. Siapa mereka ini? Nah, mari kita lihat ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, di dalam ayat ini, innal ladzina kafaru min ahlil kitab, sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab, al-yahud wal nasara wal musyrikin. Siapa mereka ini? Alladzina ya'buduna al-asnam, yang menyembah berhala, wal authan, ya, wa ya'buduna al-ashjar wal ahjar, yang menyembah pohon-pohon dan menyembah bebatuan, ya. Mereka ini adalah orang-orang musyrikin, ya, orang-orang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang musyrik, ikhwafillah rahimakumullah, mereka ini kalau kita lihat, ya, dari apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab, bahwa orang-orang musyrikin, ya, kalau kita bandingkan dengan zaman sekarang ada sedikit perbedaan. Yang pertama, bahwa orang-orang musyrikin, ya, di zaman dahulu mereka syirik kepada Allah di waktu-waktu susah apa senang? Di waktu senang, iya. Adapun kesyirikan di zaman sekarang selalu syirik kepada Allah dalam keadaan susah dan senang. Makanya kata Syekh Muhammad Abdul Wahab, ya, bahwa annal musyrikin, ya, fi zamanina aghladu syirkan minal awwalin. Kesyirikan di zaman kita hari ini lebih besar dan lebih berat dari kesyirikan di awal-awal zaman dahulu. Kenapa demikian? Karena dahulu mereka, di saat mereka senang, mereka lupa kepada Allah. Tapi ketika mereka dalam keadaan sulit, mereka mengikhlaskan ibadah mereka kepada Allah. Tapi di zaman sekarang, kata Syekh Muhammad Abdul Wahab, bahwa hari ini, ya, di zaman sekarang ini mensyirikkan Allah dalam dua kondisi.
baik kondisi senang maupun kondisi susah. Daiman kata beliau. Ikhwafillah. Nah, yang kedua, perlu kita tahu pula bahwa musyrikin di saat Nabi SAW diutus oleh Allah, mereka orang-orang musyrik itu mengimani bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala pencipta langit dan bumi. Wa ma'adzalika lam yudkhilhumul Islam. Walaupun mereka meyakini tauhidur rububiyah, tapi dengan meyakini Allah sebagai pencipta langit dan bumi, menghidupkan dan mematikan dan memberi rezeki, tidak menjadikan mereka muslim. Ya, jelas ya. Jadi ini harus kita pahami konsep kesyirikan mereka ini. Orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah, mereka tahu tentang si pencipta langit dan bumi. Tapi dengan mereka meyakini itu belum membuat mereka muslim. Makanya terus didakwai. Kapan ya mereka pilih Islam? Kalau sudah mengikhlaskan ibadah mereka kepada Allah. Itu dia. Kemudian musyrikin di zaman dahulu mereka mengatakan bahwa kami menyembah berhala ini, kami tahu dia tidak memberikan manfaat dan mudarat, tetapi kami menyembahnya liajlil qurbah was syafa'ah, untuk menjadikan benda ini ya dekat kami kepada Allah atau kami minta syafaat. Nah, ini harus kita pahami ini. Keyakinan-keyakinan yang seperti ini ya kalau ada di zaman sekarang, berarti itu tak ubahnya dari kemusyrikan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi SAW diutus kepada umat yang mana mereka berbeda-beda dalam pola ibadah. Minhum may ya'budul malaikah. Di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Wa may ya'budu as-salihin. Ada yang menyembah orang saleh. Wa may ya'budul asjar wal ahjar. Ada yang menyembah batu dan berhala, batu dan tumbuhan, pohon. Dan Nabi SAW perangi semua itu. Dan Nabi tidak bedakan satu di antara mereka itu. Satu di antara mereka itu. Nah, ikhwafillah. Inilah orang musyrik. Lalu ahlul kitab yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kemudian al-musyrikin, Allah sebut tempat mereka di mana? Fi nari jahannama khalidina fiha. Mereka kekal di dalam neraka jahannam. Nah, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu adalah makhluk yang terburuk. Jadi siapa makhluk yang terburuk? Ikhwafillah, yang tidak beriman. Itu makhluk terburuk di muka bumi. Jelas ya? Di ukuran manusia yang terburuk siapa? Ya, ketika dia tidak beriman kepada Sang Penciptanya. Azan. Sudah. Cepat masuk waktu ya. Allah. Allahu akbar. Sallallahu alaihi wasallam.
La haula. La haula. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. La ilaha illallah sallallahu alaihi صلاة قائمة أدب ما شاء الله وبعث من رحمة الله سوى إنك لا تغفر الله. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala menjelaskan tentang akibat daripada tidak berimannya mereka orang-orang Alkitab dan orang-orang musyrikin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tempat mereka adalah neraka jahanam, kekal di dalamnya. Nabi juga mengatakan dalam hal ini, ya, ma min yahudiyyin wala nasraniyyin yasma'u bi wa lam yu'min famata fahuwa min ahlin nar, atau kama qala Nabi sallallahu. Tidak seorang pun dari orang Yahudi dan Nasrani yang mendengarkan risalah Rasulullah, ya, dan tidak beriman, maka mati dalam keadaan dia masuk ke dalam neraka. Ikhwafillah, Allah mensifati mereka dengan mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Orang yang tidak beriman itu di sisi Allah adalah syarrul bariyah. Meski di dunia ini, ya, terpandang, meski di dunia ini kaya raya, meski di dunia ini dia punya kedudukan, seluruh kenikmatan dunia dia punya, seluruh kesenangan dunia dimiliki olehnya, seluruh hal yang dibanggakan oleh manusia dia punya, tapi tidak beriman kepada Allah, maka dia adalah manusia dan makhluk yang terburuk di sisi Allah. Makanya orang-orang beriman, ikhwafillah, insyaallah akan dijelaskan pada berikutnya, itu adalah kebalikannya. Allah katakan innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Al-iman, ya, yang disebutkan bukan hanya sekedar, ya, imanu bil lisan. Wa innama al-iman huwa al-iqrar bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wa amalun bil jawarih. Iman itu mengandung 3 unsur ini. Diucapkan oleh lisannya, dibenarkan oleh hati, serta dibuktikan dengan amal, perbuatan nampak. Inilah orang beriman, ya. Dia bukan sekedar ucapan, tetapi ada amalan yang terlihat dalam kehidupannya. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama bahwa al-iman, ya, dalam sifatnya itu yazidu wa yanqus. Iman itu selalu bertambah dan selalu akan berkurang. Kita harus tahu yazidu bit ta'ah, dia bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil maksiyah, dan dia berkurang dengan maksiat yang dikerjakan atau dilakukan seseorang. Apabila imannya kuat, ya, insyaallah itu tanda amalan-amalannya juga terjaga. Tapi apabila iman kita menurun, maka itu tanda kita longgar dan kita ada kesalahan yang kita kerjakan. Iman, ya, al-iman. Yang kedua,
wa amilus salihat, dan ini bukti bahwa iman itu tidak hanya slogan, ucapan, tetapi dia amalan yang dibuktikan oleh anggota tubuh kita. Wa amilus salihat, orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Dan biasanya Allah tabaraka wa taala selalu menyandingkan antara iman dan amal saleh, membuktikan bahwa iman itu bukan hanya ucapan tetapi pembuktian. Orang beriman mesti beramal saleh. Ketika tidak beramal saleh, berarti imannya tidak sempurna, naqisul iman, imannya tidak baik. Karena orang beriman itu selalu berbuat, beramal. Dijadikan setiap kesempatan itu adalah ladang kebaikan. Nah, mereka orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh, ulaika hum khairul bariyah. Ulaika, mereka itu adalah makhluk yang terbaik. Subhanallah. Ya, kita dalam hal ini mendapatkan kebaikan, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Iman kita punya, alhamdulillah. Kita berharap kepada Allah agar Allah matikan kita dalam keadaan beriman kepadanya. Allah jadikan akhir daripada ucapan kita kalimat la ilaha illallah. Itulah yang kita inginkan. Dan tidak ada yang paling berharga dari ini, daripada iman. Apapun yang kita miliki dari dunia ini, maka tidak akan ada bandingannya dengan iman itu. Karena kalimat la ilaha illallah yang kita ucapkan itu akan menjadi pemberat dalam timbangan kita. Pernah saya sampaikan tentang hadis al-bitaqah ya. Hadis bitaqah itu artinya kartu yang tertulis di dalamnya kalimat la ilaha illallah. Di saat semua tidak ada lagi yang bisa membuat amalan kita berat, maka di terakhir sekali Allah akan keluarkan kalimat itu, keluarkan kalimat la ilaha illallah yang tertulis dari ucapan dia, yang tertulis dari catatan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Keluarkan, maka ditimbang. Subhanallah, hanya kalimat ini yang ia punya, dan kalimat inilah yang akan menguatkan timbangan kebaikannya. Subhanallah, kita di saat kita ragu, ada keraguan di hati tentang Allah, tentang apa saja yang ada dalam agama ini, maka segera kita mengucapkan la ilaha illallah. Ada keraguan-keraguan di hati, kemudian ada gangguan-gangguan, ada perasaan-perasaan gitu, maka segera ucapkan la ilaha illallah. Dengan memperbarui tauhid kita, mengucapkan la ilaha illallah, yakini bahwa la ma'buda bihaqqin illallah, itu yang harus ada. La ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini harus kita lafazkan, la ilaha illallah. Dan iman adalah menjadi syarat mutlak kita akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwafillah, mereka ini disebut Allah Subhanahu wa taala dengan khairul bariyah. Khairul bariyah, sebaik-baik manusia. Di sini disebutkan khairul bariyah, yaitu ulaika hum khairul makhluqat allati khalaqallahu ta'ala. Mereka itu adalah makhluk yang terbaik yang Allah ciptakan. Maka di dalam ayat ini Allah sebutkan dua golongan manusia. Yang pertama, kesudahan yang buruk bagi ahlul kitab dan orang-orang musyrikin yang tidak beriman. Yang kedua, kesudahan yang baik bagi mereka yang beriman dan beramal saleh. Gandengan iman itu amal saleh. Jadi kalau imannya tidak diikutkan dengan amal saleh, berarti tidak sempurna imannya.
Karena min lawazimul iman itu kita buktikan dengan amal perbuatan kita. Sekecil apapun kerjakan. Jangan karena pernah kita anggap kebaikan itu remeh di mata Allah Subhanahu wa taala, ya, karena sampai Nabi mengatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah kalian remehkan kebaikan itu, walau hanya kecil. Bahkan Nabi menyebutkan walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Kalau hanya kamu bisa ceria menghadapi saudara, lakukan. Kalau hanya bisanya gembira di saat kita bertemu saudara, lakukan itu, lakukan. Itu yang bisa kerjakan. Bayangkan ya, tidak punya modal, hanya senyum. Tapi senyum pun kadang kita tidak bisa juga. Subhanallah ya. Yang tidak butuh modal pun tidak bisa, apalagi yang butuh modal banyak. La haula wala quwata illa billah. Senyumlah kata Nabi ya. Itu pun terkadang kita tidak bisa. Wal iyad billah. Nah, ikhwafillah. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang balasan mereka, ya. Bahwa Allah katakan jazaohum inda rabbihim. Balasan mereka ini di sisi Rabb mereka apa? Jannatu Adan, surga Adan, ya. Yang Allah sifati dengan seperti apa? Tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Memang indah ya. Dimanapun tempat di muka bumi ini, jangankan di surga, di dunia saja sebuah tempat yang di situ mengalir sungai terasa indah tempat itu, ya kan? Terasa indah. Apalagi surga yang disebut oleh Nabi mala ainun ra'at, yang tidak pernah dilihat oleh wala uzunun sami'at, tak pernah terdengar oleh telinga, ya, wala khatar ala qalbi bashar, dan tak pernah terbetik di hati kita seperti apa indahnya surga itu. Wa nas'alullaha al-jannah. Semoga Allah berikan kepada kita surga yang sangat mahal. Tapi perlu kita ingat ikhwafillah, surga itu mahal harganya, ya. Makanya karena mahal, ya, perlu perjuangan dan pengorbanan. Siapa yang bilang surga itu mahal? Rasulullah. Ala inna sil'atallahil ghaliyah. Ketahuilah dagang Allah itu mahal, kata Nabi SAW. Ala inna sil'atallahil jannah, dagangan Allah itu adalah surga. Bayangkan itu ya. Dan perlu kita sadar, surga itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, huffatil jannatu bil makarih. Surga itu sifatnya selalu diliputi oleh sesuatu yang berat oleh jiwa. Tak suka terkadang melakukannya, berat sekali. Itu tantangan. Wa huffatin naru bil syahwat. Kebalikannya, neraka itu selalu dikelilingi oleh apa? Sesuatu yang disukai oleh syahwat kita. Makanya Allah katakan fa amma man khafa, ya, wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ya, barang siapa yang takut kepada Allah dan menahan hawa nafsunya, maka surga sebagai tempat yang layak untuk dia. Nah, ikhwafillah, khalidina fiha, surga yang indah mengalir di bawah sungai-sungai itu, mereka kekal di dalamnya abadan, selama-lamanya. Allahu akbar. Inilah kemenangan yang hakiki itu, ya. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Yang diselamatkan Allah dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dialah orang yang beruntung, orang yang, ya, juara, orang yang bahagia. Kita semua menginginkan, ya, dijauhkan kita dari neraka Allah dan dimasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jannatu Adan, surga Adan yang subhanallah Allah sediakan
bagi hamba-hambanya yang beriman dan beramal saleh. Ya. Karena tujuan kita di dunia mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan fillah, lalu Allah tabaraka wa taala menyebutkan salah satu nikmat yang terbesar kepada hambanya. Dan hakikat yang kita cari di dunia ini itulah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya Allah, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Kalau Allah sudah ridho, apapun Allah berikan kepada kita. Ini yang kita cari, ya Allah. Ya. Bagaimana Allah ridho dengan kita? Ini yang kita berusaha melakukannya. Bagaimana Allah ridho dengan kita? Ya, walaupun ya dengan kesulitan kita, tapi Allah ridho. Kita mampu meninggalkan perkara riba misalnya, dosa-dosa, ya. Biarlah hidup dalam kesulitan, tapi Allah ridho. Daripada hidup bergelimang dengan kekayaan, tapi Allah murka dengan kita. Rumah mewah, mobil mewah, semua. Ya, keluar masuk hotel yang mewah. Ya, semuanya bermerek, yang dipakai mewah. Ya, subhanallah. Tapi itu sifatnya sementara. Sifatnya sementara. Yang abadi itu apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwafillah, ketika ya kita berbicara tentang ridha Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan kita dapatkan surga Aden, kemudian yang sifatnya mengalir di bawahnya sungai-sungai, kemudian kekal di dalamnya dan mendapatkan ridha Allah. Itu kata Allah, liman dzalika liman khasyiya rabbah. Jelas ya. Jadi yang berhak mendapatkan surga, yang berhak mendapatkan ridha Allah, siapa mereka? Yang takut kepada Allah. Yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang berusaha menahan hawa nafsunya dan berusaha untuk menjadikan dirinya tunduk kepada aturan Allah, takut. Itulah puncak daripada ilmu. Karena ilmu itu membawa seseorang menjadi takut kepada Allah. Inilah ilmu yang bermanfaat. Inilah ilmu yang baik itu. Ilmu yang menjadikan kita takut kepada Rabb kita. Ya. Kita tidak berani melanggar aturannya. Kita tidak berani melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Dzalika liman khasyiya rabbah. Maka ikhwafillah, pada ayat yang ke-5 ya, di sebagai penutup, Allah berpesan kepada mereka dan tentu juga ini kepada kita semua. Ya, yang pertama, mengikhlaskan seluruh ibadah kita hanya kepada Allah. Ya. Ibadah kepada Allah tidaklah disebut dengan ibadah kecuali dengan tauhid yang benar. Apabila ibadah ini dicampuri oleh kesyirikan, maka ibadah itu tertolak. Sebagaimana Allah katakan, ibadah itu berguguran amalan. Tidak akan Allah terima amalan yang dikerjakan ya, yang bercampur padanya kesyirikan. Nah, Allah perintahkan yang kedua adalah salat, dan Allah perintahkan yang ketiga adalah zakat. Ya. Kemudian setelah itu Allah menggambarkan dua sisi ya golongan manusia. Yang pertama yang manusia yang terburuk, makhluk yang terburuk, itu orang-orang yang tidak beriman. Yang kemudian orang-orang yang kedua adalah makhluk yang terbaik, yaitu orang-orang yang beriman,
balasan bagi orang-orang yang takut kepada Rabb-nya, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan soal Bayyinah ini kalau kita rinci terkerangkum di dalamnya ya poin-poin rukun iman. Terangkum di dalamnya poin-poin rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga kita bisa menjalankannya dan bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dalam kehidupan kita. Karena itulah ya yang Allah perintahkan ya tidak lain dan tidak bukan melainkan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Maka jaga tauhid kita, ikhwafillah, bersihkan akidah kita, jauhkan dari kesyirikan, jauhkan dari penyimpangan, jangan kotori ibadah kita dengan kesyirikan dalam kehidupan kita, karena dia akan merusak ya amal soleh kita. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita terhindar dari kesyirikan ini dan kita menjadi orang-orang yang kokoh dari sisi tauhidnya, yang benar dalam pemahamannya dan benar dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada yang kita inginkan melainkan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan ampunannya, ya, kemudian kita mendapatkan ya surga Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.